Istri aku. Maafkan aku mulai sekarang aku tidak akan bermain biliar lagi. Aku pikir hanya bermain biliar dengan mereka. Aku juga tidak tahu kenapa. Aku bisa kalah banyak uang hanya dari bermain bola. 500.000 yuan. Aku sudah kehilangan semua uang kita dan bahkan rumah ini. Sudah aku jadikan agunan. Aku benar-benar pantas mati. Pantas mati, pantas mati, pantas mati. Istri aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku sungguh tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Istri, tolong maafkan aku kali ini saja. Aku janji tidak akan bermain biliar lagi, aku mohon padamu. Tidak malam ini. Harus terus bermain. Tidak, aku bersumpah. Aku tidak akan bermain lagi, aku akan membuktikannya padamu. Istri. Ini bukan salahmu. Aku benar-benar pantas mati. Tadi malam suamiku diajak oleh teman-temannya untuk bermain biliar, tidak hanya bermain-main, tapi dalam semalam kalah hingga puluhan ribu yuan. Aku tahu suamiku suka bermain biliar, tapi dia tidak pernah berjudi jadi. Hanya ada satu kemungkinan suamiku telah dijebak. Istri, aku akan mencari uang. Berikan aku waktu, aku pasti bisa. Rumah sudah diagunkan, orang yang mengambil rumah bakal datang besok meski kamu bekerja sepanjang malam. Besok rumah itu tetap akan diambil. Dengarkan, aku bawa tongkat biliar ini dan cari orang-orang yang bermain biliar denganmu kali ini. Aku akan ikut denganmu. Maaf ya teman, aku menang lagi nih. Wah, bukankah itu Kaki? Mau main bareng? Kami mau mulai main poin nih. Dia sudah tidak bermain lagi, tapi aku dengar katanya bermain biliar cukup seru. Apa aku bisa main dengan kalian? Tampaknya wanita ini datang untuk membalas dendam untuk Youki. Cuma seorang wanita, apa hebatnya teknik biliarnya? Apa kau takut kalah sama dia? Boleh saja main, tapi kami main biliar pakai sistem poin. Skor 10 yuan, Kak Ru main nggak? Oke, 1 menit 10.000. Suamiku bagaimana mungkin kalah 500.000 dalam satu malam? Baiklah, ayo mulai pelayan. Letakkan bolanya. Ru Jie ladies first. Kamu yang mulai. Lepaskan, oke. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Aduh, keberuntungan apa ini? Bola ini bisa masuk padahal tumpukan bola belum terbuka. Masuk satu bola, cuma keberuntungan. Kita sebelumnya sudah pernah main bola seperti ini, apalagi. Lihatlah posisi tangannya saat memukul seperti orang yang bisa main. Benar juga, sepertinya dia datang untuk memberi kita uang. Hahaha. Ini masuk tidak ya? Tentu masuk, bolanya sudah jatuh ke kantong. Tentu masuk. Ru Jie tidak menyangka skillmu ternyata sehebat ini. Kalau begitu aku lanjutkan. Pukulan pertama ini bahkan tidak membuka tumpukan bola. Dengan skill seperti ini masih mau main api. Ini bukan main biliar. Menurutku dia cuma datang untuk memberi uang, memberi uang. Memberi uang, apa bukankah biliar itu untuk dimainkan? Cuma permainan santai. Santai. Santai seperti apa yang bisa membuat orang kalah 500.000 dalam satu malam? Wah, sepertinya benar. Bola ini jelas tidak akan masuk ke kantong tengah. Dia malah mengincar kantong tengah. Istriku. Bola ini tidak bisa kamu pukul ke kantong tengah, tidak akan masuk. Aduh, Lau Yo. Ini masalahmu waktu kamu main biliar dulu. Ru Jie juga tidak ikut campur, sekarang Ru Jie baru saja naik meja untuk main, kok kamu malah mulai ikut campur. Benar juga. Satu ronde ini cuma 10.000 kalah menang kok. 10.000 tidak punya. Benar juga, cuma 10.000 lagi pula. Bagaimana kalau aku masuk? Aduh, minggir.
Aku masuk. Ruji, pukulanmu bagus sekali. Hebat. Bola ini dipukul dengan sangat bagus, tidak menyangka. Kamu ternyata menyimpan skill. Tentu saja. Sayang sekali pukulan ini tidak masuk. Aku bilang ya istri jangan main lagi. Mereka sengaja kalau kamu terus main kamu bakal kalah. Kalah apa sih? Kamu nggak lihat tadi aku masuk beberapa bola kamu malah mengutuk aku. Awas aku pukul kamu suami. Maaf. Gimana ini kok aku nggak ada bola lagi? Kamu main nggak? Kalau nggak biar aku main. Orang ini jadikan bolaku. Tapi lihat dia kayaknya nggak bisa main. Aduh, ini keberuntungan apa? Bola ini bisa masuk juga. Aku masukin. Oh, ternyata bola keberuntungan bagus ya Kak Ru. Nggak nyangka keberuntunganmu sebaik ini. Ini buat kamu. Main biliar ternyata gampang ya. Kak Ru, kalau keberuntunganmu sebaik ini mending kita ganti cara main gimana? Oke, main apa? Kak Ru, kalau kamu main biliar secepat ini bisa kita main Nineball Chase 1 poin. 100 gimana? Chase 3 orang main 9 bola pukul berurutan. Yang masukin bola 9 menang. Istri mending kita pulang. Jangan main lagi. Suami kok tegang banget. Kayaknya tadi malam kalah 50 juta mungkin ada hubungannya dengan Nineball Chase. Ini. 1 poin 100 ini kebanyakan. Iya. Aduh Kak Ru. 1 poin 100 nggak banyak kok. Kita biasanya main 1000. Ini masih karena kamu cewek. Jadi mainnya agak rendah, cewek cantik. Kamu nggak ngerti ya. Kalau tadi kamu main chase, kamu udah menang hampir 1000. Apa 1000? Sayang banget tadi mending main chase. Istri kamu nggak bisa main chase. Kamu nggak bisa lawan mereka. Mending kita pulang. Pulang apa? Kamu nggak dengar Om Wang sama abang ini bilang, aku hampir menang 1000 tadi. Lawang ini teman sekelasmu, masa dia mau nipu kita? Tapi mereka berdua. Tapi apa tapi dulu kamu main biliar. Aku nggak pernah ikut campur, sekarang aku yang mau main kamu malah cerewet. Pergi sana. Wah, statusmu di rumah oke juga ya. Marahin suami kayak marahin anjing aja. Hei suami, kasih aku waktu lagi. Ruji, kalau gitu kita Main kejar poin, kita main kejar poin aja. kejar poin, butuh 3 orang, aku gabung sama kalau boleh. Cewek cantik nggak keberatan kan? Tentu saja 100 per poin. Siapa yang kalah dan nggak bayar dia anjing. Ini. Satu pukul 3 bola masuk. Cewek ini jago banget. Aku sudah cari tahu keluarga Yoki. Cuma Yoki yang bisa main biliar istrinya dulu. Nggak pernah pegang tongkat biliar sekalipun. Keberuntungannya kebangetan ya. Keberuntungan sebesar apapun nggak ada gunanya. Asal kita berdua bekerja sama. Masa nggak bisa ngalahin dia? Lihat tuh, dia cuma modal keberuntungan. Nggak ada skill sama sekali, ngapain takut? Ngomongin apa sih? Giliran kalian. Main aja, aku nggak percaya. Keberuntunganmu bakal terus bagus. Kayaknya Saosan serius nih. Aku rasa cewek ini bakal kalah. Cewek ini cuma modal keberuntungan baru bisa masukin bola. Kalau soal skill, masa bisa ngalahin Saosan? Sayang, kita pulang aja yuk. Kalau kamu terus main bakal makin banyak kalahnya. Kalah belum tentu. Bola ini nggak masuk. Nggak masuk, gantian aku. Oke.
Aku nggak percaya bola di sudut mati kayak gini bisa kamu masukin. Masuk. Bola kayak gini bisa masuk, keberuntungan apa ini? Keberuntungan juga bagian dari skill kok. Lihat suami aku menang lagi. Sayang bola yang masuk karena keberuntungan nggak ada gunanya. Biliar ini soal skill. Lau Yo, aku nggak suka dengar omonganmu. Ru Jie benar, keberuntungan juga bagian dari kemampuan menurutku. Dengan keberuntungan Ru Jie pasti bisa menang terus. Ayo Ru Jie. Ini skor kalian. Cantik. Keberuntunganmu memang bagus. Sudah menang 2 kali, gimana kalau kita menambah taruhan? Oke, tambah berapa? Sayang kamu sudah menang 2 kali, jangan main lagi. Utang rumah aku yang kerja bayar, kita pergi saja. Hei, maksudnya apa menang uang mau pergi? Nganggap kita monyet. Kemarin aku kalah banyak, hari ini aku nggak mau main. Masih nggak boleh. Lau Yo, omonganmu makin gak enak didengar. Kemarin itu kemarin, hari ini. Apalagi hari ini, kita yang kalah uang. Kalian masih nggak mau ngerti. Kemarin kalian sudah ambil 500.000 masih belum puas. Teman, maksudmu apa? Gua kapan ambil uangmu? Ia pergi apa? Gua baru mulai menang, kamu mau suruh gua pergi. Nggak mau gua menang uang, ayo minggir. Halangi gua main. Cantik, keren. Pasti orang yang bisa mengatur. Kalau kamu nggak ada masalah, mari kita tambah 100. 1.200 gimana? Oke, nggak masalah cantik. Susun bola. Cantik, tadi karena kamu pemula jadi selalu kamu yang buka. Sekarang yang menang yang buka. Pemenang buka. Sudah mulai pasang jebakan. Sayang. Oke. Kalau gitu aku nggak sungkan. Nggak masuk, hampir aja masuk. Nggak menang, bola ini nggak bisa masuk. Kalau kamu nggak masuk sekarang giliran aku. Main, aku nggak percaya keberuntunganmu selalu bagus. Cantik. Ini bola panjang di tepi, biasanya pemain hebat sulit masuk, apalagi kamu pemula. Gimana kalau kamu biarkan saja ya? Benar. Kalau bola ini tidak masuk, kesempatanmu akan diberikan ke orang lain. Iya benar istri, bagaimana kalau? Biarkan saja. Bagaimana tahu kalau tidak mencoba? Ini. Istri. Tolong jangan main lagi kalau bolamu tidak masuk. Uang yang kita menangkan sebelumnya semuanya harus dikembalikan. Lebih baik berhenti saja. Hei, sejak istri kamu datang ke sini, dia belum pernah kalah. Kamu ngomong apa sih? Jangan meremehkan istri kamu. Tenang saja, hari ini aku beruntung. Mungkin bola ini bisa masuk kalau menang kali ini. Kak Ru, silakan. Tunggu dulu Nona. 1 poin cuma 100 rupiah. Kalau menang kali ini, paling banyak kamu dapat 400. Bagaimana kalau 1 poin 1000? Kalau kamu bisa memasukkan bola ini, langsung dapat 4000, bagaimana? Kak Ru cuma main-main. Tidak seperti kita, kamu tidak berani ya? Saling mendukung, cuma ingin menjebakku. Aku temani, kenapa tidak berani? 1000 ya 1000. Istri, tidak bisa, kita sudah tidak punya uang. Sudah, jangan diingatkan lagi. Aku sudah memutuskan kalau menang kali ini. Paling sedikit dapat 4000. Ikan. Sudah kena kail. Ini. Masuk. Wah. Bagaimana mungkin? Kamu ngomong apa? Lihat aku menang kali ini. Kak Ru jago sekali, aku benar-benar kagum. Beruntung sekali. Aku menang 4 poin. Cepat ambil poin suami. Kali ini aku menang 8000. Itu.
Dan milikmu. Kamu beruntung, Nona. Berani tidak main 2 ronde lagi dengan aku? Ayo, tentu mau main. Sekarang saya sedang beruntung. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menang beberapa kali lagi. Mbak, tadi kita main 1000 per poin. Kali ini juga sama. Jangan sampai kalah nanti dan tidak mau mengaku. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Apakah Ruji seperti orang yang akan mengingkari janji? Jangan salahkan dia karena bicara langsung. Kita semua teman, mari kita bicara terbuka. Agar permainan lebih menyenangkan, bukan? Teman Yuki hanya karena percaya pada kalian yang disebut teman. Jadi dia kehilangan segalanya. Sampai jatuh miskin. Baiklah, setuju. 1000 per poin, mari mulai. Istri tidak bisa. Jangan main lagi 1000 per poin. Kalau kalah dalam permainan ini, kita harus membayar setidaknya 4000 uang kita tidak cukup. Justru karena tidak punya uang saya harus main ini satu-satunya kesempatan kita untuk bangkit, suami. Tenang saja. Ruji sudah mulai. Oh iya, tadi saya yang menang. Menurut aturan. Sekarang giliran saya untuk memulai. Benar-benar, Ruji, silakan. Aduh, kenapa memulai permainan ini sulit sekali. Selalu tidak bisa, bahkan memulai saja tidak bisa. Ternyata sebelumnya hanya keberuntungan. Ruji ini bukan pertama kali mainkan. Pertama kali saya main bahkan lebih buruk dari kamu, mari. Selanjutnya saya akan mengajarimu bermain. Bola itu sudah masuk, Ruji. Kalau pikir saya tidak sangkan lagi. Hanya masuk 1 bola saja. Kamu sombong apa? Tidak bisa masukkan, lihat saya. Saya akan menang. Mbak, lihat keberuntunganmu. Sungguh tidak baik. Sombong apa sombong? Cepat main kalau mau main. Apa yang terjadi? Bola itu tidak masuk. Sudahlah, kalau tidak bisa ya jangan. Cepat minggir, sudah lama main. Tinggal 1 bola terakhir. Sepertinya kali ini lagi-lagi untuk Mbak. Giliranmu. Ah, giliran saya. Kenapa begitu cepat? Ruji, kamu jangan pedulikan dia. Dia cuma kalah terus jadi marah, santai aja. Kayak ronde sebelumnya gampang kok. Oke, aku coba deh. Masuk. Cantik, jangan-jangan kamu curang ya? Di depan banyak orang gini, Ruji, mana mungkin curang? Jangan asal tuduh orang, tapi Ruji, kamu memang jago banget kalau terus begini. Semua harta bendaku bisa habis buat kamu. Wah, jangan lebay deh. Aku cuma beruntung aja kok. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Aku benar-benar kagum sama kamu. Hei sayang, aku untung 8.000 lagi. Uangnya gampang banget didapat. Udah kita berhenti main aja, cepetan pergi. Tertawa aja, tertawa sepuasnya. Ronde ini baru aja dimulai. Ayo lanjut. Kenapa diam aja? Lihat wajah kalian. Jangan-jangan takut ya? Takut? Aku takut? Cantik. Main 1000-1000 gak seru, mending kita main yang gedean. Mau main seberapa besar? 1 poin. 1 juta. Rp1,1 juta. Kalau begitu 1 ronde ini bisa habis 4 juta. Wah, mainnya gede banget. Mungkin dia kalah terus jadi nekat gini. Sayang, kamu jangan setuju sama mereka, kita pergi sekarang masih bisa. Hei istri, kamu aja belum ngomong. Kamu ikut campur apa? Gimana cantik? 1,1 juta, berani nggak? Urusan suami istri. Kamu ikut campur apa? Lagi pula, Ruji udah menang berkali-kali, masa ia takut main sama kamu? Benar kan, Ruji? Sayang, kamu jangan setuju sama mereka. Ini semua sengaja. Dibiarin kamu menang dulu, pas lagi semangat menang. Lalu mereka kompak. Perlahan-lahan naikin taruhannya. Suamiku memang begitu masuk perangkap. Ya, mereka benar.
Aku udah menang berkali-kali, mana mungkin takut. 1,1 juta, ayo main. Wah Rujia. Keren banget, 1,10.000. Langsung ikut aja, benar-benar wanita tangguh. Sengaja biar kamu menang 2 kali. Langsung lupa diri memang benar. Sama kayak suamimu itu. Dua-duanya lucu, jangan banyak bicara di sini. Aku main sama cewek cantik ini, 1,10.000, kamu ikut nggak? Tentu dong, Rujia aja ikut. Nah, sebagai teman, aku juga ikut 1,10.000. Aku ikut cewek cantik. Bantu atur bolanya dong. Oh ya Rujia, game sebelumnya kamu yang menang. Jadi menurut aturan hak buka ada di kamu. Rujia siap buka ya? Aku tahu. Mereka sengaja. Wah, cewek cantik hari ini. Keberuntungannya luar biasa, kalau terus kalah begini. Aku bisa bangkrut, kalah ya terima aja. Kamu kurang jago, jangan ngeluh dong. Udah mulai kasih kode mau tutup jaring Yahoo. Tapi siapa yang jadi ikan di jaring? Belum tentu. Rujia, bolanya udah diatur, silakan. Buka bolanya lancar ya. Kayaknya kamu yang ngajarin bagus. Rujia memang pintar. Sekali ajar langsung bisa. Kali ini tangan aku enak. Kayaknya bisa masuk lebih banyak bola. Kok bisa gini ya? Gerakannya kayaknya bukan pemula. Jangan-jangan dia cuma pura-pura. 6 bola. Cewek cantik ini udah masuk 6 bola berturut-turut. Dajin. Salah satu aturan Dajin, biliar pemain mulai dari buka. Urut sesuai nomor. Masukin 9 bola berturut-turut ke kantong. Bisa dapat 10 poin. Wah, itu 10 poin. Berarti 1,10.000. Itu 100.000. Wah, ini mainnya gede banget. Wah, hampir aja masuk. Wah. Hampir aja Rujia. Hampir aja kamu bisa dapat 10 poin Dajin. Sayang sekali ya. Siapa bilang tidak? Sepertinya keberuntungan saya sudah habis. Sayang banget. Belum sempat kalian mengembalikan uang haram yang sudah kalian telan. Sudah mau berakhir begini aja. Saya tidak setuju. Karena Rujia tidak masuk. Sekarang giliran saya. Kok tiba-tiba mulai bertahan? Ah, kemampuan tidak cukup. Bola terakhir tidak masuk, main-main aja deh. Giliran kamu. $1,10.000 meskipun 2 orang kerja sama. Tetap ingin menang sendiri, Wang Suerong sendiri. Tidak yakin bisa memasukkan bola nomor 9. Jadi bertahan menunggu lawan melakukan pelanggaran. Untuk memenangkan pertandingan HMPH. Benar-benar licik. Saya mengalah. Sayang sekali, tinggal sedikit lagi. Rujie karena dia sudah mengalah. Sekarang kill Ron Camel. Memang harus disayangkan. Sayangnya intrik kalian membuat saya menang. Pertandingan ini, bola putih ini sangat mudah masuk. Ini tidak mudah dimasukkan. Sayang kamu juga mengalah saja. Kalau bola putih masuk langsung kalah 2. Kita tidak sanggup membayar. Saya bilang teman kamu suami Rujia. Kenapa kamu bicara seperti itu, apalagi Rujia sebelumnya? Sudah menang banyak kali, ini mungkin juga akan menang. Benar katamu. Mungkin keberuntungan saya kembali. Main. Masuk-masuk, saya menang lagi. Keberuntungan saya terlalu baik. Ini tidak mungkin, apa yang sebenarnya terjadi. Kamu geleng-geleng kepala, apa kamu tidak bisa masuk? Kamu menjebak saya, suruh saya main, bukankah saya sudah suruh kamu main? Kamu sendiri yang mengalah.
Udah ngomong apa sih, cepat. Bayar. Ru Jie benar-benar hebat tadi itu. Ahli biliar yang sudah berpengalaman pun tidak bisa mengalahkan kamu. Saya bayar, ayo. Apa yang kamu bicarakan? Aku cuma pemula. Ini cuma keberuntungan, mana bisa menandingi para ahli. Kamu bukan pemula-pemula, tidak bisa menang banyak pertandingan. Kamu sudah lupa. Dulu Ruji bahkan tidak bisa melakukan servis terima kekalahan dengan lapang dada. Cepat keluarkan uangnya. Masih ada kesempatan, jangan merusak aturan. 1 poin 10.000, 1 orang 4 poin. Itu berarti 1 orang 40.000. Suami lihat, aku menang lagi 80.000. Sudah istri kamu sudah menang banyak. Aku mohon cukup sudah, oke. Aku pertimbangkan mundur untuk maju. Aku pura-pura pergi setelah menang. Mereka pasti tidak akan diam. Baik, cepat kembali. Tunggu, kalian tidak boleh pergi. Kenapa? Baru saja menang hampir 100.000 dari kami lalu pergi. Tidak pantas kan? Tampaknya setelah kehilangan uang itu, mereka berdua tidak punya banyak uang lagi. Kamu mau apa? Lanjutkan 1 poin 100.000. Bukannya kamu sangat beruntung berani main lagi dengan saya? Sudah. Sudah berapa kali dikatakan terima kekalahan dengan lapang dada? Kalau Ru Jie mau pergi, biarkan dia pergi. Lagi pula rumah Ru Jie segera akan disita, dia harus pulang. Untuk mengurusnya bukan. Ternyata terpancing. Istri ini cepat. Percayalah padaku. Masalah rumah tidak perlu buru-buru. Kalau kalian mau main, saya akan main lagi dengan kalian. Baik, Ru Jie seorang wanita saja ikut. Saya juga tidak boleh kalah, saya juga ikut. Baik. Bagus, setuju saja, tadi saya akui memang. Saya meremehkan. Sekarang saya akan membuatmu mengeluarkan semua yang kamu makan. Keluar semua susun bolanya. Yang tadi saya menang sesuai aturan. Giliran saya untuk memulai. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Kamu bilang ini pertama kali kamu main biliar. Baik. Saya anggap ini pertama kali kamu, tapi beberapa aturan harus dijelaskan. Ada aturan apa lagi? Aturan main sebelum duduk, tentukan taruhannya setelah duduk. Kalau mengingkari harus membayar taruhannya 2 kali lipat. Oke, aku mengerti, mulai saja. Sepertinya Kak Ru masih belum paham, kita bertaruh 100.000. Tentu saja kalau bisa dapat 10 koin besar. Maka itu 1 juta jadi Kak Ru. Kamu harus keluarkan 1 juta dulu. Sudah kuduga kalian pasti akan bicara soal uang. Kak Ru, kami tahu persis kondisi keluargamu. Suamimu baru saja kalahkan 50 juta tabungan. Dan rumah kalian juga sudah digadaikan. Jadi sekarang bagaimana kalian bisa keluarkan 1 juta ini? Kalau tidak bisa keluarkan uang, maka taruhan sebelumnya harus dikembalikan 2 kali lipat. 1 juta dari mana kita bisa cari uang sebanyak ini? Sayang. Kak Ru, kalau memang tidak bisa keluarkan uang, sekarang mundur masih ada waktu. Hanya saja kalian harus membayar taruhan sebelumnya 2 kali lipat. Tapi tidak apa-apa, gigit gigi. Masih bisa bayar wanita itu. Rambutnya panjang, wawasannya pendek, siapa suruh tadi? Setuju begitu cepat ronde ini. Aku akan buat kamu ingat, Kak Ru. Dengar nasihatku, sekarang mundur saja. Aku dan Saosan akan bertarung. 2 orang ingin menguras habis darah terakhir kita. Tidak bisa unggul di biliar, maka berbuat curang di tempat lain. Apapun rencana kalian, aku tetap akan temani. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aduh, tidak bisa. Tidak. Wah, Kak Ru. Kamu masih punya tabungan rahasia ya, hebat. Cantik, tidak menyangka kamu ternyata begitu kaya. Pasti sehari-hari pandai mengatur rumah tangga. Kalau begini terus kita tidak akan punya apa-apa lagi. Diam, kalau masih banyak bicara pulang saja. Permainan ini sudah sampai di titik ini. Tidak boleh mundur. Cantik berani ya, mari kita mulai. Tunggu. Kak Ru, kamu sekarang tidak mungkin ingin mengingkarikan. Tentu saja tidak. Bagaimana dengan kalian? Kenapa tidak ada yang bicara? Kalau memang harus sesuai aturan verifikasi dana, maka kalian tidak boleh berbeda dengan yang lain, kan? Kan kalian yang bilang harus ikut aturan. Tidak mungkin melanggar aturan, kan kalian mau ingkar janji ya? Siapa yang ingkar janji saya di sini? Sudah bertahun-tahun di sini, saya tidak akan melanggar aturan. Cepat keluarkan uangmu. Saya yang akan melawannya, teknikmu tidak sebaik saya. Kasih uangnya ke saya kamu.
Siapa yang tekniknya tidak sebaik kamu? Sudahlah kalian berbisik-bisik keras-keras. Di sini banyak orang, apa kalian pikir orang-orang tuli? Benar juga berkomplot di depan banyak orang. Benar-benar menganggap orang lain bodoh, ya baiklah. Saya bilang kenapa di ruangan ini, saya selalu kalah. Ternyata kalian berkomplot untuk menipu orang ya. Saya peringatkan, jangan sembarangan bicara. Cepat kasih uangnya yang 1 juta itu. Kita menang sekali saja sudah cukup. Ternyata kalian berdua. Uangnya tidak cukup ya, begini saja. Saya kasih solusi, di sini banyak orang. Bisa pinjam dulu, kalau menang semuanya senang. Kumpulkan uang yang ada, saya bantu kalian menang. Kalau tidak mau kalah, kasih uangnya ke saya. Kamu cari masalah ya. Saya hanya mengatakan fakta, siapa yang tekniknya lebih baik. Kalian pasti tahu kan. Kalau menang kita semua untung. Agar tidak menyesal kalau modal tidak kembali. Kamu dari tadi cari gara-gara di sini. Apa kamu tidak mau bertahan di sini lagi? Dua orang yang bersekongkol demi keuntungan. Kalau ada konflik kepentingan pasti akan bertengkar. Dan saling serang bisa berbalik kapan saja. Sudah sepakat belum? Kalau tidak bisa mengumpulkan uang bisa ganti rugi ke saya. 2 kali lipat hadiahnya cuma ratusan ribu. Di kepal gigi saja masih bisa bayar. Kasih uangnya cukup kan? Saya tidak meragukan uang kalian cukup atau tidak. Tapi kalau kalian kalah tidak akan ingkar janji kan? Saya kan cuma seorang wanita, kalau kalian ingkar janji, saya tidak bisa apa-apakan. Saya tidak meragukan uang kalian cukup atau tidak. Tapi kalau kalian kalah, tidak akan ingkar janjikan, saya kan cuma seorang wanita. Kalau kalian ingkar janji saya tidak bisa apa-apa. Benar, 1 juta bukanlah jumlah yang kecil. Kalau kamu tidak bisa main dan mau kabur, siapa yang bisa berbuat apa? Jangan banyak omong. Ini tempatnya Lega. Semuanya harus ikut aturan Lega. Lega. Dia adalah pemilik tempat biliar ini. Menguasai industri biliar di Jiangcheng. Kalau ada orang yang melanggar aturan di tempatnya, paling ringan kakinya akan dipatahkan. Jadi Rujie, mulai sekarang kamu di sini harus lebih hati-hati. Tidak perlu khawatir, saya pasti akan hati-hati. Tapi omong kosong saja tidak cukup. Bagaimana saya bisa percaya? Kalian tidak akan ingkar janji. Kayaknya kamu cuma cari alasan untuk tidak main ya. Rujie. Janji seorang pria tidak bisa ditarik kembali. Lagi pula kita semua teman, masa iya kita akan berbohong padamu? Baiklah, kalau kamu benar-benar tidak percaya, bisa buat perjanjian tertulis. Oke. Ayo. Dalam pertandingan tidak ada yang boleh ingkar janji. Yang melanggar akan dipotong urat tangannya. Dengan perjanjian ini, sebagai bukti bagaimana Rujie puas kan? Bagus, tanda tangan dan cap jempol. Saya benar-benar harus ingat hari ini. Untuk Rujie, lihat ini. Tunggu saja, nanti saya pasti akan membuatmu mengembalikan semua yang kamu telan dengan lipat ganda. Bagus, ayo mulai. Lama sekali, akhirnya mulai juga. Pemenang yang servis. Lagi-lagi servisnya gagal, apa dia pura-pura? Atau tadi cuma keberuntungan? Lagi gagal, kayaknya keberuntungan tadi sudah habis. Giliranmu. Entah kamu pura-pura atau tidak, ronde ini pasti akan membuatmu bangkrut. Bola-bola ini susah masuknya. Kecuali dia menyerang. Untuk mengubah permainan ke orang berikutnya ya. Sudah 5 bola masuk sudah cukup. Benar-benar membantu, bahkan tidak perlu pura-pura lagi. Giliran saya. Ini tidak masuk. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang terjadi denganmu? Bagaimana aku tahu? Bola yang sederhana seperti ini, bagaimana mungkin tidak masuk? Bola yang sederhana seperti ini tidak masuk. Apakah kamu sengaja melepaskan bola? Jangan ngomong sembarangan di sini, tidak. Kamu sengaja, kamu pengkhianat. Sudahlah, bagaimana aku tahu apa yang terjadi?
Semua mengira diri mereka adalah belalang menangkap jangkrik, tidak menyadari di belakang mereka ada burung pipit yang mengawasi. Bola yang sederhana seperti itu, kamu tidak bisa memasukkannya, kamu bilang kamu tidak sengaja. Kamu bukan pengkhianat, siapa yang percaya, aku bilang tidak. Apa yang bisa aku berikan sebagai bukti? Sudahlah, jangan bertengkar. Sekarang giliranku kan. Aduh, terima kasih kalian berdua sudah melepaskan bola untukku. Sekarang perasaanku bagus. Bola ini rasanya masih bisa masuk. Masuk. Keberuntunganku terlalu bagus. 1 poin 10.000. Kalian berdua masing-masing 4 poin. Itu 80.000. Yang kalah harus bayar. Aku tidak terima kamu curang. Barusan ada tanda tangan di atas kertas putih. Kalau tidak mengakui maka harus ikuti perjanjian. Siapa bilang aku tidak mengakui? Kalah ya kalah, aku terima. Tapi aku tanya, kamu berani tidak main lagi? Uangmu cukup untuk 1 ronde lagi. Mobil baru. Rumah 150 meter cukup tidak? Kamu mempertaruhkan harta keluarga. Benar, aku all in tekniknya tadi. Jelas-jelas pemula hanya mengandalkan keberuntungan untuk menang. Asal aku menang sekali semuanya kembali. Kalau kamu takut, pergi saja. Baiklah, aku juga ikut. Penjudi ya penjudi. Tidak sampai kehilangan segalanya. Tidak akan pernah menyadari kenyataan. Bagaimana aku tahu perkataan kalian? Apakah bisa dipercaya? Barusan sudah mau curang, omong kosong saja. Kamu keluarkan mobil, bilang taruh, siapa yang percaya kamu? Barang ada di tanganmu, kalau kamu menang. Ambil saja langsung. Janji lisan, aku sudah bosan, aku hanya percaya kontrak. Aku menemukan kamu ini, wanita, kenapa begitu keras kepala? Kamu cari tahu di luar, kenal aku sausan. Ada yang bilang aku nunggak tagihan, enggak? Oke, kamu mau bikin aku terpojok ya Ruji, kamu emang mau bikin hal ini? Sekeras ini ya? Kalian masih tahu ini bikin orang terpojok. Waktu kalian nipu suamiku, nipu orang lain. Apa kalian pernah mikir kalau kalian yang bikin mereka terpojok? Nggak usah banyak omong, kalau mau adu. Ya tanda tangan kontrak sendiri, gadaikan aset. Sudah, kamu udah ngomong banyak. Ya kamu cuma mau buktiin diri sendiri aja kan? Mending kamu tanda tangan kontrak aja, ngapain ribet? Urusan gue ngapain lu ikut campur? Oke. Kalau gitu gue setuju tanda tangan kontrak, gadaikan rumah mobil. Sekarang oke kan? Kalau kamu nggak mau adu, ya tinggalin 2 kali lipat taruhan terus pergi. Tanda tangan, ya tanda tangan, siapa takut? Gue hari ini bakal temanin kamu sampai akhir. Sekarang udah tanda tangan, udah gadaikan. Bisa mulai kan? Ayo. 2 penjudi kalah terus nekat. Pertaruhkan semua harta jalan di tepi jurang buat nutupin kerugian. Tapi sayangnya kalian salah orang. Ruji, mulai aja. Bola nomor 1 masuk. Pembukaan kok lancar banget ya Leiga. Ini kontrak gede rumah Jochi yang kalah semalam. Wang Suerong sama Saosan kemarin kalah main emas. Rumah sama mobilnya digadaikan, aset digadaikan. Mereka berani juga ya, suruh aja. Bersihin tempat, siap. Lagi-lagi gaya main emas. Dia sebelumnya pura-pura nggak bisa. Apa beneran pura-pura ya, lagi-lagi emas? Cewek ini beneran jago nekat ya. Coba-coba aja sepeda bisa jadi motor. Kalau emas ini berhasil itu bisa dapat 10. Nanti menangin rumah mobil mereka. Ngapain susah-susah? Bersihin tempat, bersihin tempat, bersihin tempat, bersihin tempat. Kalian mau apa? Leiga bilang bersihin tempat, yang pinter cepet minggir. Dibersihin tempat kayaknya Leiga udah tahu. Urusan kita di sini. Apa sih ini, gimana ini? Leiga bersihin tempat. Nggak usah khawatir Leiga, sebagai pemilik tempat biliar ini. Biar kita fokus main jadi. Nggak ada hubungannya sama sekali. Semuanya diusir keluar. Ruji belum selesai, lanjut. Kelihatannya mereka berdua bisa di tempat biliar menipu dengan seenaknya. Di belakangnya pasti ada yang namanya Leiga yang mendukung. Kalau gitu, pakai ronde ini buat ngejar dia juga. Ini udah bola ke-6, masa iya? Dia beneran mau mainkan bola besar?
Nggak percaya dia cuma cewek yang belum pernah main biliar. Beneran bisa dapat 10 poin dari bola besar. Masuk lagi. Beneran bisa main biliar nggak sih kok sampai aku belum pernah bisa keluarin bola besar dia bisa. Jangan masuk lagi. Tinggal bola 9 terakhir. Kalau aku masukin kalian, harus kasih 10 poin dong. Ya udah. Nggak percaya. Nggak percaya kamu bisa masukin lagi. Bola terakhir ini aku agak ragu. Ruji kalau kamu ragu. Serahin aja ke aku yang main cewek cantik. Kalau nggak bisa-bisa serahkan tongkatnya. Bola terakhir ini aku agak ragu. Ruji kalau kamu ragu. Serahin aja ke aku yang main cewek cantik. Kalau nggak bisa-bisa serahkan tongkatnya. Udahlah aku coba aja. Jaga-jaga aja kalau masuk itu 10 poin. Ruji kasih kesempatan dong. Kita semua teman nggak perlu sampai kayak gini kan. Temankah? Waktu nipu suamiku kalian nggak pernah bilang teman hari ini. Aku balas dendam pakai cara yang sama. Nggak masuk Ruji kalau kamu nggak masuk. Ya udah aku nggak sungkan lagi. Jangan buru-buru belum selesai kok. Kelihatannya ronde ini aku menang. Nggak masuk akal. Nggak mungkin kamu curang. Mana buktinya di tempat kalian? Di hadapan banyak orang aku masukin bolanya. Kamu punya hak apa buat bilang aku curang? Mobil dan rumah kalian. Ya udah aku nggak sungkan lagi. Tunggu sebentar, karena kamu sudah membuatku kehilangan segalanya. Sekarang aku cuma orang tak berguna. Biarkan aku bersenang-senang. Apa yang kamu lakukan berani-beraninya kamu menyentuh istriku? Jangan bergerak. Bikin onar di tempatku sausan. Kamu lupa aturannya ya? Lepaskan dia. Kak Lei. Apa yang terjadi? Mereka kalah dan mau ngelak. Dan mengganggu istriku begitu ya? Lei Kak Lei. Kak Lei aku benar-benar salah Kak Lei aku salah. Di meja biliar kalah harus menerima aturan dasar ini, saja tidak tahu. Ini yang kamu menangkan. Tamu yang tidak baik. Akhirnya selesai. Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Tunggu sebentar. Ternyata tidak semudah itu. Ada apa lagi? Properti yang kamu tinggalkan di sini, tidak mau ambil lagi. Membuat suamiku kehilangan segalanya dalang sebenarnya. Ternyata kamu Kak Leia. Apa maksudmu? Kamu di tempatku membuat orang kehilangan segalanya. Mau pergi begitu saja tidak pantas kan? Itu taruhan mereka yang tambah sendiri. Di kontrak sudah jelas. Kalau tidak percaya lihat saja apalagi. Bukannya kamu bilang kalah harus menerima. Bagus mereka memang tidak sehebat itu. Pantas kehilangan segalanya tapi. Properti yang kamu gadaikan di sini. Katanya besok akan disita. Apakah kamu tidak mau lagi? Apa yang ingin kamu katakan langsung saja tidak perlu berbelit-belit. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele kemampuanmu. Kuat kebetulan. Aku bawa beberapa teman untuk bermain. Mari kita adu. Sayang, jangan setuju. Kita sudah menang banyak, ini pasti jebakan. Yang dia siapkan untukmu. Membuka ruang biliar bawah tanah memeras pelanggan. Banyak keluarga hancur di sini. Kalau begitu tempat biliar hari ini ikut dikubur bersama hal-hal kotor itu. Bagaimana kamu mau main? Berarti kamu setuju. Setuju, bagus kita main lagi. Seperti permainan sebelumnya 1 poin. 100.000. Oke. Mantap, kita mulai ya. Atur bola.
Istri, aku mohon jangan main lagi. Apakah ini belum cukup? Tenang, serahkan padaku. Cewek, jangan manja, urusan penting dulu. Siapa yang mau main denganku? Chen Kai, kamu duluan. Peringkat 10 Asosiasi Biliar Internasional. Lei bisa memanggil dia lalu dua lainnya. Peringkat 10 kejuaraan nasional akan main denganmu. Cukup hormatkan dua lainnya. Setelah kamu menang baru kuberitahu siapa mereka. Mulai ya. Istri, jangan main dia itu. Profesional di dunia biliar, kamu tidak bisa menang. Kamu pria ragu-ragu. Bahkan tidak seperti wanita, kamu tidak mau dia main. Maka kamu yang main. Tenang suami, jangan pedulikan dia. Mulai ya. Oke, lanjutkan permainan sebelumnya. Kamu menang, kamu yang buka. Berani di saat kritis, kamu punya nyali. Tapi sayangnya di meja biliar. Nyali saja tidak cukup. Cewek, giliranmu. Pertahananmu bagus, memang bagus. Tapi sayangnya bertemu denganku. Jalur bola putih sudah terhalang. Kalau menyentuh bola penghalang di depan itu pelanggaran. Pertahanan seperti ini, pantas peringkat 10 nasional. Sebelumnya beruntung menang dariku. Pertahanan sulit ini, bahkan aku tidak bisa masuk. Aku tidak percaya cewek ini bisa masuk. Ini bisa masuk bagus. Dia memang tidak berpura-pura TAPI tidak APA. Kali ini lawannya bukan kita tapi peringkat 10 nasional. Bisa melewati ujianku. Memang ada sesuatu. Hanya beruntung saja. Benar-benar tinggal satu bola terakhir. Jangan-jangan beneran cewek ini masuk ya, masa sih? Dia beneran bisa ngalahin juara nasional ke-10 padahal sebelumnya. Dia udah masukin beberapa bola. Tapi bola terakhir nomor 9 ini. Nggak gampang buat dimasukin. Kalau nggak dicoba mana tahu. Betul. Bola putih masuk, kamu kalah. Gimana ini? Bola putih masuk berarti kalah, cewek cantik. Kayaknya keberuntunganmu nggak bagus. Kok bisa si bola putihnya masuk? Gak apa-apa. Kalau nggak bikin kalian naik dulu, gimana bisa bikin kalian merasa sakit saat jatuh? Cewek cantik tadi kelihatan hebat. Sekarang kayaknya biasa aja. Rumahmu kayaknya nggak bisa kamu ambil lagi. Tapi cewek seberani kamu. Nggak banyak, aku sangat mengagumimu. Kamu tidur sama aku. Bikin aku nyaman, mungkin aku bisa kasih kamu ampun. Jangan sentuh istriku. Cowok ganteng di tanganku. Celanamu aja udah kalah semua, kamu mau mati ya? Nggak usah banyak omong, aku kalah 400.000 tadi kan. Aku kasih, berani nggak main lagi? Main lagi, oke. Tapi taruhan berikutnya nggak akan sesederhana itu. Aku taruh semua, kamu bawa 3 orangmu. Bareng-bareng. Cewek cantik, kamu kalah terus ya. Kamu nggak bisa ngalahin satu, sekarang mau lawan 3. Nggak usah banyak omong, berani nggak? Kalau berani taruh taruhan yang sesuai. Taruhan yang sesuai, oke. Kamu taruh semua hartamu ya. Kalau gitu aku pakai tempat biliarku. Kalau kalah, sinyalnya piwek kamu. Omong doang, bawa kontraknya. Oke, aku penuhi. Ini kalau ada masalah bilang tapi. Aku nggak perlu kontrakmu nanti kalau kalah. Jangan nangis ya. Nggak ada masalah, mulai aja. Kejuaraan Nasional Biliar. Kelima Li Xuan, dan kedua Huang Sanxi. Lei gak cuma ngajuin juara ke-10. Tapi juara kedua dan kelima juga diajakin. Wanita ini bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Kai yang peringkat 10. Masih berani mencoba melawan 3 orang. Sungguh lucu. Huang Sanxi. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Entah tekniknya sudah menurun atau belum. Nona cantik. Sekarang menyerah masih sempat. Jangan sampai nanti kalah semua baru nangis ya. Kata-kata Kakle benar. Pemain 10 besar kejuaraan biliar. Bahkan ada 3 orang dalam susunan ini. Kecuali dewa biliar nomor 1 yang sudah lama hilang.
Kalau tidak tak seorang pun bisa menang. Bahkan pemain nasional peringkat 10. Chen Kai saja, tidak bisa kamu kalahkan. Dari mana datangnya keberanianmu? Mengatakan bisa melawan kami bertiga. Ayo mulai susun bola. Lepaskan istriku, jangan main lagi. Barang-barang itu kami tidak perlukan. Utang akan aku kerja keras lunasi perlahan-lahan. Lebih baik kita cepat-cepat pergi. Menyesal sekarang sudah terlambat. Kesombongan harus dibayar mahal. Tak lama lagi, kamu akan kalah habis-habisan. Aku sangat penasaran dengan ekspresimu nanti. Ayo mulai. Baiklah, aku dengarkan permintaanmu untuk mulai. Aku ingin tahu dari mana datangnya keberanianmu. Melawan 3 pemain 10 besar nasional sekaligus. Aku benar-benar tidak menyangka lawan yang sudah kalah di tangan. Ternyata berani menantang yang lebih kuat dariku. Bahkan 3 orang. Jika tidak kalah darimu, bagaimana bisa memancing ikan besar keluar? Kamu tampak sangat familiar. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Apa mau dekat-dekat denganku? Tampaknya salah mengenali, tapi harus diakui. Lawan yang kamu hadapi, bahkan aku tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Kamu sangat berani. Ayo mulai. Set terakhir aku yang menang, set ini aku yang mulai. 1 lawan 3 pemain 10 besar nasional. Bahkan jika Raja Langit datang, dia juga tidak akan menang. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian menantang kami bertiga. Tapi aku akan berusaha membuatmu kalah dengan cara yang indah. Tinggal 3 bola tersisa selanjutnya. Giliran pemain nasional peringkat kedua masuk. Tinggal 1 bola lagi, nona. Set ini belum mulai sudah mau selesai. Dengan keberanianmu, sayang sekali. Kamu seharusnya tidak memilih untuk menantang kami bertiga. Masih ada 1 bola lagi, hasilnya belum pasti. Kurasa kamu sudah rusak. Tidak lihat siapa yang main sekarang, juara nasional kedua. Bahkan tidak bisa memasukkan 1 bola kecil. Kurasa kamu takut sampai ngomong ngawur. Tapi masih ada kesempatan. Asal kamu nurut sama aku mungkin masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, nanti kamu habiskan semua harta. Bahkan suami baikmu ini ikut kena imbasnya. Jangan coba-coba merusak hubunganku dengan istriku, aku bilang dari sekarang. Hari ini meski harus melewati gunung dan api, aku akan tetap menemani istriku meski aku mati. Aku tidak akan biarkan istriku celaka. Alangkah tragisnya kalian berdua. Aku akan membuat kalian kalah dengan sepenuh hati. Kenapa masih diam? Cepat selesaikan. Sebelumnya menang beberapa kali, karena keberuntungan sekarang. Kurasa kamu tidak punya apa-apa untuk menang, Kak Ru. Manusia tidak pernah puas, kamu ingin mencoba. Tapi hasilnya gagal kan? Jujur saja, kembalikan semua yang kamu makan hari ini. Semuanya harus dikeluarkan. Baru saja begitu sombong bilang 3 orang sekaligus. Tidak menyangka, bahkan tidak punya kesempatan untuk servis. Tidak menarik. Pertandingan belum selesai, sekarang sudah mengambil kesimpulan. Terlalu cepat. Tidak akan menyerah sampai akhir. Baiklah. Maka aku akan membuatmu tidak masuk. Bagaimana mungkin? Tampaknya keberuntungan masih di pihakku. Huang Sanxi, bukankah kamu juara nasional kedua? Bola sederhana seperti itu kok tidak masuk? Aku tidak mungkin salah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saja hanya nasib buruk. Sekarang giliranku kan. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk servis. Aku tidak percaya. Bola yang tidak bisa dimasukkan oleh juara nasional kedua kamu bisa memasukkannya. Benar, orang ini hanya beruntung. Sama sekali tidak mengerti bola, pasti tidak akan masuk. Pakai bola ini saja mengakhiri semua kejahatan. Bagaimana mungkin bola seperti itu bisa dia masukkan? Sekaligus mengalahkan 3 pemain top 10 nasional. Masih saja dia menang. Kalian bertiga ini ngapain aja? Bola semudah itu bisa kalah sama orang top 10 nasional cuma segini, ngomong dong. Kontrak sudah selesai, skill kalah. Rela hati.
Berhenti, aku belum selesai bicara. Sudah, kamu kalah. Barang yang kamu janjikan serahkan. Kamu. Kenapa sudah ada tanda tangan hitam di atas putih? Kamu mau ingkar janji? Kamu curang, aku tidak percaya. Kamu bisa mengalahkan top 10 nasional, tangkap dia. Kamu ngapain? Jangan sentuh istriku. Pergi sana. Berani curang di tempatku. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Skillmu kalah-kalah pertandingan lalu tuduh orang curang. Buktinya mana? Di tempatku aku bilang kamu curang ya kamu curang. Berani melawanku, dari mana keberanianmu? Apapun yang kamu mau serang aku saja, jangan sentuh istriku, lepaskan dia. Lepaskan orang mimpi apa? Kalian berdua hari ini tidak bisa pergi. Kalah lalu ingkar janji, ini aturan yang kamu bilang. Kamu ngurusin banyak, ini tempatnya Liga. Aturan Liga adalah aturan Rugia. Aku sarankan kamu baik-baik saja, serahkan semua uang yang kamu menangkan hari ini. Agar nanti tidak ada bahaya hidup. Kamu bilang kamu dari dulu ikut aku saja lebih baik. Tidak perlu menderita seperti ini kan? Tunang saja sebentar lagi. Kamu tetap jadi wanitaku. Kamu tidak tahu malu. Aku suka wanita seperti kamu. Kamu cari mati, aku lawan kamu. Kamu ini tidak berguna, bukan karena kamu tidak berguna. Istrimu tidak akan sampai seperti ini. Tapi tenang saja, aku akan biarkan kamu melihat sendiri. Istrimu di tempat tidurku bagaimana menikmati. Patahkan kakinya, aku lihat tulangnya sekeras apa. Berhenti. Cantik, kamu mau ikut aku ya? Aku. Lepaskan suamiku. Kamu mau apa? Di belakangku ada Cijia. Kamu berani kasar, nggak bakal kuampuni. Kalau kamu ikut aturan, aku juga bakal ikut aturan. Tapi kalau kamu nggak ikut aturan, aku juga punya cara sendiri. Aturan. Orang yang punya kekuatan baru berhak bikin aturan. Itu dia. Cijia, Anda datang. Dua orang ini datang ke pabrik kita. Main peran macan tutul makan babi. Mau menangin lapangan kita, Anda ajarin mereka. Sange cewek ini siapa sih? Sampai bisa bikin Liga merendahkan diri. Sekarang tahu panggil ge tadi kan sombong banget. Ayo ceritain dong Cijia. Dia itu raja mutlak di ruang biliar bawah tanah. Dan gaya mainnya kuat banget, tekniknya luar biasa. Bahkan pemain biliar di turnamen aja nggak ada yang bisa ngalahin dia. Aku dengar Cijia kalau main sama orang paling suka taruhan nyawa. Taruhan nyawa, kamu gila. Nggak mau hidup ya, suaranya gede banget. Cijia cewek cantik ini. Dia ganggu lepangin kira. Aku bilang lapangan ini punya Anda. Dia sama sekali nggak kasih muka. Bodoh, urusan kecil aja nggak bisa selesai. Jadi kamu yang mau menangin ruang biliarku? Emang aku ternyata. Kamu pemilik asli ruang biliar bawah tanah ini. Kalian masih ngomongin logika nggak sih? Kan kalian yang bilang asal kita menang. Ruang biliar ini jadi punya kita kan? Logika. Di lapangan ini, kata Cijia itu logika. Mau menangin ruang biliar Cijia, kamu mimpi. Kalian semua bajingan, aku bakal lawan kalian. Ternyata kamu yang mau hancurin lapanganku. Ya ampun, istri kamu baik-baik aja kan? Ruang biliar kita nggak usah uang yang menang. Kita bisa kembalikan semua, aku cuma ambil uang yang suamiku kalahin semalam. Menang hadiah gede gitu. Bilang nggak mau ya nggak mau. Kamu beneran rela ya? Lo mau apa sih? Kalau kamu jago main biliar, ayo main sama aku. Kalau kamu menang, aku biarin kalian pergi. Tapi kalau kalah, Apaan sih, lepasin aku. Suamiku. aku mau nyawanya. Aku nggak mau taruh nyawa suamiku. Jadi taruhan main biliar. Kamu pikir, kamu punya pilihan? Kamu bikin rusuh di tempatku, ganggu bisnisku. Mau pergi tanpa bayar? Kamu pikir aku gampang ditindas? Sekarang aku kasih dua pilihan. Main sama aku. Kalau menang, uang dan orangnya kamu bawa. Kalau kalah, tinggalin nyawa di sini. Cijia, aku mohon lepasin kami. Istriku cuma beruntung dia nggak jago main biliar. Dia pasti nggak bisa ngalahin kamu.
Aku. Suamiku. Kamu buta ya? Beruntung keberuntungan macam apa yang bisa bikin dia menang terus, mengalahkan juara-juara turnamen? Istrimu. Itu pemain biliar kelas atas. Apa aku istriku pemain kelas atas? Main atau enggak kamu yang pilih. Oke, main sama kamu. Susun bolanya. Ham. Cijie silakan buka. Cantik, aku pengen lihat kamu mati. Tunggu. Aku mau rebut hak buka. Hei, lihat nggak? Cantik ini mulai takut-takut. Gimana kamu tahu dia jago banget? Masa takut mereka lagi rebut hak buka? Kamu main biliar lama. Harusnya tahu pentingnya hak buka kan? Kalau buka pertama bisa masuk. Selanjutnya bisa langsung bersihkan meja. Tak disangka si cantik itu ternyata sangat kuat. Mainnya bagus, giliranmu untuk buka. Sepertinya dia sengaja mengalah apa yang dia inginkan. Cijie, kamu tidak boleh mengalah. Kalau kita kalah mereka berdua akan pergi. Sayang, kamu harus semangat. Tenang, aku pasti akan membawamu pergi dengan selamat. Selanjutnya giliranku untuk buka. Susun bolanya. Main begini tidak seru, bagaimana kalau kita tambahkan taruhan? Kamu mau tambah taruhan apa lagi? Kamu baru saja memasukkan 1 termasuk bola 8. Kamu masih harus memasukkan 8 bola lagi. Setiap kali kamu memasukkan 1 bola, aku akan memberimu 1 juta termasuk bola yang baru saja kamu masukkan. 1 bola 1 juta. Cijie, kamu ini seperti memberi uang gratis. Itu bukan taruhan namanya. Ah, Kamu mengajari aku. tidak berani, tidak berani. Syaratmu apa? Pintar kamu. Bukan paling suka suamimu. Begini, kalau aku masuk 1 bola, aku akan menggoresnya sekali, bagaimana? Cijie ini memang kejam. Kalau hanya melihat hasil akhir, maka hanya perlu menyerang sekarang. Taruhannya berubah dalam proses bermain. Tidak hanya menyerang tapi juga harus bertahan. Aduh, kesulitannya langsung naik. Bagaimana taruhanku ini bisa kan? Xiaoru, kamu kan selalu ingin hidup tenang. Kalau kamu keluar begitu saja hari ini, tidak punya apa-apa, bagaimana bisa hidup tenang? Kamu jangan lupa sekarang kalian tidak punya rumah, tidak punya tabungan. 7 bola 7 juta. Cukup untuk hidup kalian dengan nyaman seumur hidup. Sayang, setuju saja, paling 7 goresan. Aku bisa tahan. Sayang kamu. Dia benar, meskipun kita bisa pergi dengan selamat. Tapi besok rumah kita akan disita ban. Semua ini kesalahanku, aku harus membayarnya. Membayar harganya. Baik, aku akan main denganmu. Tapi 7 tusukan ini di tubuhku. Ah, tidak bisa istriku, ah tidak bisa. Tenang saja. Xiaoru, kamu benar-benar mencintai suamimu ya? Baiklah, karena kamu yang meminta untuk menderita, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Lanjutkan bermain biliar. Aduh, tinggal bola 8 hitam terakhir. Jangan-jangan si wanita ini benar-benar bisa membersihkan meja dengan 1 pukulan. Tidak menyangka Youki ini bisa menikahi istri yang begitu baik. Skill biliarnya sangat hebat di depan Cijie. Bisa membersihkan meja dengan 1 pukulan. Sepertinya kali ini ruang biliar ini akan rugi besar. Hahaha, bola terakhir.
Si imut ini tidak berhasil memasukkannya hahaha. Cowok kamu bilang. Aku bilang apa ya, bilang kamu kurang beruntung. Tapi kamu punya istri yang jago biliar. Bilang kamu beruntung tapi demi kamu. Dia tidak bisa memasukkan bola dengan satu pukulan. Si imut, kamu tidak tahu malu. Ya aku memang tidak tahu malu. Kamu bisa apa? Hahaha cowok. Jangan sakiti suamiku. Daripada kamu sibuk memikirkan suamimu, lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri, karena selanjutnya Cijie akan menunjukkan kekuatannya. Bola pertama. Ayo mulai, satu bola satu tusukan. Istriku. Suamiku, kamu mau apa? Suamiku. Aku sudah melakukan tusukan ini. Suamiku, kamu mau apa? Aku kan sudah bilang aku yang akan melakukannya. Istriku, aku tidak bisa membantumu banyak. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Tapi, Dengarkan aku. Kita masih punya kesempatan terakhir. Kamu tidak boleh terluka. Berhenti menunjukkan kasih sayang di sini. Masih ada 7 tusukan. Tusukan kedua. suamiku. Aku ingin melihat berapa tusukan yang bisa kamu tahan. Tusukan ketiga. Tusukan keempat. Suamiku, jangan potong lagi, jangan. Tusukan kelima. Tusukan keenam. Meskipun Xiao ini kemampuannya biasa saja, dia masih punya nyali tahu melindungi istrinya. Mati kau. Cijie melakukan kesalahan. Kenapa tidak masuk? Giliranku. Kamu sudah banyak mengajukan permintaan sekarang. Apakah giliranku untuk mengajukan satu? Permintaan APA yang kamu Ronde ajukan. ini aku menang. Aku akan menoreh 7 kali padamu. Jika aku memasukkan bola 8 hitam di pukulan terakhir ini, aku akan menoreh 7 kali padamu. Apa yang kamu lakukan pada suamiku, akan kukembalikan padamu satu persatu. Hei istriku, jangan marah demi aku. Tidak sepadan. Hei, apa kamu gila? Taruhannya sudah disepakati sebelumnya, kalian masuk satu bola. Dapat 1 juta Cijie masuk satu bola, kalian potong sekali. Bagaimana bisa taruhannya diubah begitu saja? Aku perempuan. Kamu berani memukulku. Baiklah, aku akan menambah taruhannya. Uang ini aku tidak mau. 7 juta untuk 7 torehanmu. Xiaoru, kamu harus pikir baik-baik. Tanpa 7 juta ini, kau dan suamimu akan jadi gelandangan. Kamu takut. Kamu ngawur, kenapa aku harus takut? Kamu pikir kau masih seperti dulu. Ternyata dari awal, kau memang menargetkanku. Istriku, apa maksudmu? Setelah ini selesai, aku akan jelaskan padamu. Permainan ini kau atur untuk balas dendam padaku, bukan? Apa yang terjadi? Apa mungkin? Cijie dan Xiaoru sudah saling kenal sebelumnya. Tidak tahu istri Youqi Xiaoru. Seharusnya tidak ada hubungan dengan Cijie. Oh ya. Lei Gu, apa nama asli Cijie? Nama asli Cijie adalah Xiaoqi Xiaoqi. Xiaoru, apa mungkin? Cijie dan Xiaoru adik kandung? Tidak mungkin. Satu adalah sosok kejam dan terkenal. Cijie dari dunia biliar bawah tanah, bagaimana mungkin kenal dengan wanita biasa-biasa saja? Tidak, tunggu, aku ingat. Istri Youqi, dia bukanlah wanita biasa-biasa saja, kalian ingat tidak? Juara kejuaraan biliar dunia sosok itu. Satu-satunya dalam sejarah yang pernah memenangkan 3 kali berturut-turut. Gadis jenius namanya. Sepertinya juga Xiaoru penguasa. Ratu dunia biliar bawah tanah. Dan ratu kejuaraan dunia. Mereka adalah saudara kandung. Benar, aku memang datang untukmu. Lalu bagaimana?
Sudah kubilang aku sudah keluar dari dunia biliar, kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Kenapa kamu bilang keluar? Lalu kamu bisa berhenti main biliar, kenapa kamu bilang berhenti ya berhenti? Kenapa kamu menang terus sejak kecil? Aku tidak pernah menang. Aku beritahu kamu, aku tidak suka kamu selalu bersikap sombong, aku tidak ingin kamu hidup tenang dan nyaman, aku harus mengalahkanmu. Tidak ada kenapa dunia biliar terlalu dalam. Aku tidak mau main lagi, kamu ingin menang boleh. Tapi kamu seharusnya tidak menggunakan cara menghancurkan keluargaku untuk membuatku bermain denganmu. Kalau aku tidak melakukan ini, apakah kamu akan bermain sepenuh hati denganku? Aku ingin menang-menang dengan kekuatan penuh. Kamu yang ingin membalas dendam untuk suamimu. Baiklah, 7 pukulan itu aku terima. Hatimu sudah kacau meskipun teknikmu bagus. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Pukulan ini aku sudah melakukan pertahanan. Meskipun kamu tidak akan bisa menang ronde ini, aku yang menang. Sayang bisa menang tidak. Jangan buru-buru, biarkan peluru terbang dulu. Tidak bisa, bola ini tidak boleh masuk ronde ini, kamu tidak boleh menang. Dia mau curang. Xiao Qi, kali ini kamu kalah lagi. Tidak mungkin, aku tidak akan kalah. Aku sudah bermain begitu banyak pertandingan biliar, aku adalah ratu dunia biliar bawah tanah, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Kalah ya kalah, Xiao Qi, berhenti saja. Jangan terus keras kepala, kau sudah membuat banyak orang menderita. Keluarganya hancur, jangan biarkan tanganmu terus berlumuran darah. Keluarganya hancur, Xiaoru. Kau belum sadar ya, sudah bertahun-tahun kau tidak main biliar. Kau benar-benar pikir bisa mengalahkanku? Baiklah, kalau kau tetap keras kepala, maka jangan salahkan aku kalau aku tidak akan segan-segan. Tunggu. Bukannya kau ingin membuatku membayar? Baiklah, tidak masalah, aku kasih kau kesempatan ini. Kalau kau kalah lagi, aku akan memotong urat tanganmu agar kau tidak bisa main biliar lagi seumur hidupmu. Kau masih mau main biliar denganku? Benar? Bukannya kau ingin membalas dendam untuk suamimu dan menebasku 7 kali? Ayo kita bertanding lagi. Jangan banyak omong, mau main apa? Sombong sekali ya, baiklah. Aku akan tambah taruhannya. Kali ini kalau kau kalah di hadapanku, kau harus memotong jarimu. Istri, jangan terima dia memotong jari. Tidak akan bisa sembuh lagi. Percayalah padaku, tidak masalah. Tapi kalau kau yang kalah. Hahaha. Mana mungkin aku kalah, Xiaoru, jangan kira karena kau menang sekali, bisa terus menang sudah bertahun-tahun. Kau tidak menyentuh biliar sedangkan aku berkeliling di berbagai tempat biliar, tidak tahu sudah berapa banyak lawan yang kukalahkan. Oh ya, tapi aku tetap merasa kau akan kalah, jadi aku juga akan tambah taruhannya. Apa katamu? Wanita ini gila ya, sudah sampai begini. Tidak tahu berhenti, saat di depan malah masih memancing. Tidak, belum tentu mungkin Xiaoru ini bisa mengalahkan kakak Citoh, dulu dia pernah juara bertahan 3 kali. Kejuaraan biliar dunia. Gadis jenius itu kenapa lagi? Kakak Ci tetap ratu dunia biliar bawah tanah. Istri, lebih baik jangan bertanding dengannya, aku rasa. Dia sudah kehilangan akal sehat. Justru karena dia sudah kehilangan akal sehat, aku harus bersaing dengannya dan mengalahkannya. Kalau kamu mau bertarung, aku akan bertarung lagi denganmu. Tapi kamu sudah mengajukan penambahan taruhan tadi. Sekarang bukankah giliranku untuk mengajukannya? Gila, benar-benar gila. Wanita ini, demi membela suaminya, ya ampun. 7 juta ditaruh di meja malah tidak diambil. Aku belum pernah melihat orang seperti ini, nasib Yoki. Terlalu baik ya punya istri yang begitu baik. Tambah taruhan, Xiaoru. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu bahkan tidak tahu. Selanjutnya mau bertanding, apa kamu mau menambah taruhan? Apapun caramu bertanding, aku akan menang jadi. Aku akan menambah taruhan. Kamu seharusnya tidak menyakiti suamiku. Aku akan membunuh suamimu, aku tidak tahan melihatmu lebih baik dariku. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Benar, orang seperti dia. Kalau terluka ya terluka, kenapa? Di meja biliar. Kalah ya kalah, orang yang kalah harus membayar harganya. Di sini kamu tidak punya hak bicara. Kalau berani ngomong lagi, aku akan mencabut semua gigimu. Pamer skill kamu, pikir dengan kemampuanmu itu bisa membuatku takut? Aku beritahu kamu, Xiaoru, hari ini apapun yang terjadi, aku akan mengalahkanmu. Kalau begitu setuju untuk menambah taruhan. Tapi kalau kamu kalah, Aku tidak hanya akan memotong jarimu, aku juga akan membuatmu seumur hidup tidak bisa main biliar lagi. Kamu bilang apa?
Bukankah biliar segalanya bagimu? Aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa main biliar lagi. Baik, aku terima. Kalau kamu begitu sombong, maka hari ini aku akan bertanding denganmu. Main biliar dengan mata tertutup. Apakah kamu mau main dengan mata tertutup atau dengan satu tangan? Aturan terserah kamu. Aku akan menemani sampai akhir. Baik, aku akan membuatmu membayar untuk tindakan bodohmu. Sesuai dengan jumlah bola yang dikejar. Total 9 bola setelah break. Kedua pihak menutup mata mendengarkan suara untuk memukul bola. Tidak membedakan nomor bola besar atau kecil. Siapa yang memasukkan 5 bola lebih dulu dialah pemenangnya. Oke, aku terima tantanganmu. Kamu tunggu saja ajalmu. Main biliar ini yang penting adalah ketajaman mata dan perasaan tutup matamu. Hanya mengandalkan pendengaran bisakah bola masuk. Mungkin kita tidak bisa tapi dua orang di depan kita ini. Mungkin saja bisa Cijie ini. Kemampuannya dalam biliar sudah terkenal. Kalau Xiao Ru sudah lama tidak main biliar sepertinya. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ling 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 Sai Pa Sura Dia Tidak Tahu Diri. Malah menantang Cijie sok jagoan. Tapi berkat dia kalian bisa melihat keahlian Cijie yang selalu disimpan. Main biliar dengan mata tertutup bagaimana? Siapa yang menang belum tentu. Xiao Ru, siapa yang menang? Belum tentu hari ini. Aku pasti akan memotong jarimu. Susun bolanya. Bola sudah disusun. Pemain yang kalah di ronde sebelumnya yang memulai Cijie. Silakan. Tadi kalian bilang pemenang yang memulai kok sekarang jadi. Pemain yang kalah yang memulai kalian ini jahat banget. Tempatku aturanku tidak suka. Suruh istrimu pukul aku. Kamu. Suami, tunggu aku menghajar orang-orang ini. Aku akan bawa kamu pergi pulang ke rumah. Istri, kamu harus jaga keselamatanmu. Bola masuk, lanjutkan pukulanmu. Apa-apaan ini dengan mata tertutup bola bisa masuk. Wah, Xiao Ru ini tadi seharusnya tidak bicara begitu. Mereka mungkin belum tahu betapa hebatnya Cijie ini. Hah, tentu saja. Dulu Cijie menggunakan trik ini. Tidak tahu sudah mengalahkan berapa banyak orang mereka masih main biliar dengan mata tertutup ingin mengalahkan Cijie. Bualan saja. Dia tidak masuk istri, dia tidak masuk sekarang giliran kita. Selanjutnya lihat aku. Aku tidak percaya kamu dengan mata tertutup bisa memasukkan bola. Ini adalah jurus andalanku, jurus ini. Aku latih selama 3 tahun dalam pertandingan seperti ini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kamu mungkin salah paham, bermain biliar dengan mata tertutup bukanlah keahlian khususmu. Apa maksudmu? Pendengaran wanita secara alami lebih kuat daripada pria. Jadi setelah mata ditutup mereka kehilangan kemampuan menilai biliar, tentu saja akan kalah. Tapi aku sama sepertimu, seorang wanita. Ini juga menyebabkan teknik biliar dan pemain biliar sepertimu dalam bermain dengan mata tertutup tidak sebaik kamu. Sedangkan pemain biliar yang juga wanita, kamu tidak perlu menutup mata tetap bisa mengalahkannya. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memasukkannya? itu karena soal teknik biliar. Aku lebih hebat darimu meski dengan mata tertutup. Kita sama-sama wanita. Keunggulanmu dalam pendengaran jadi tidak ada. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Keahlian khusus yang kamu bilang hanyalah ilusimu saja, Xiao Qi. Ronde ini kamu tetap akan kalah. Bagaimana mungkin kamu bisa memasukkannya? Pasti kebetulan. Kamu masukkannya dengan untung-untungan. Keahlian khusus yang kamu bangga-banggakan hanyalah ilusimu saja. Meski ronde biliar ini tidak membedakan warna dan bola putih, tapi hanya mengandalkan pendengaran bisa menilai posisi bola dan masih bisa memasukkannya. Orang macam apa ini? Bukan sekarang orang macam apa sudah tidak penting. Yang terpenting kalah menang sudah pasti. Sayang, sudah masuk 4. Masuk 1 lagi kita menang. Tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu posisi biliar? Pasti kamu curang. Biliar itu diatur oleh orangmu. Kain hitam juga dari orangmu. Kamu masih bilang aku curang. Kalau kamu tidak mengintip, bagaimana kamu menjelaskan? Kamu memasukkan biliar itu. Sederhana, itu karena aku lebih hebat darimu. Hei, menang sayang, kita menang. Aku kalah lagi. Kamu tahu kenapa kamu kalah? Apa, Xiao Ru? Kamu mau ngomong apa lagi? Teori-teori besar.
Bagaimana katanya main biliar karena cinta? Bukan untuk menang, kamu cuma mau menertawakanku. Tidak, kamu tahu kenapa aku memutuskan berhenti main biliar? Kenapa? Biliar sekarang sudah tidak lagi seperti yang dulu kusukai main emas. Kejar poin, tembak, tambah taruhan. Biliar sekarang penuh dengan kepentingan dan konflik. Jagoan yang pakai skillnya buat nipu uang orang. Banyak yang akhirnya terlilit utang, jatuh ke titik terendah. Ini udah bukan sekadar hiburan lagi. Jangan sok suci di sini. Dulu kan kamu juga pakai cara itu buat cari uang. Aku udah keluar dan kamu malah terjerumus lebih dalam. Diam. Jangan ceramahin aku orang. Tahan mereka. Ayo. Pasangan tenang, aku di sini. Kalau nggak bisa menang, aku akan menghancurkanmu. Hancurkan dia. Semua tangan di kepala jongkok, jangan bergerak. Kamu laporkan ke polisi. Aku, Rekan kamu sudah bekerja keras, cepat panggil tim medis. Ada yang terluka di sini. rekan suami kamu. Nanti aku jelasin, ini markas biliar bawah tanah terbesar di Jiangsu. Terlibat dalam judi rentenir dan kejahatan terorganisir dipimpin oleh Lei Ge. Dan bos di belakang layar Xiao Qi, semuanya ada di sini. Kamu sudah berkorban banyak untuk operasi ini. Dan juga di dalam pena rekaman ini ada rekaman mereka yang sengaja menjebak dan menarik orang ke dalam kejahatan. Tolong periksa lagi nanti. Oh ya, ini istriku, ada beberapa informasi. Tolong kamu tangani lagi nanti. Ngerti silai orang yang tidak jelas. Xiao Qi terlibat dalam organisasi kejahatan terorganisir Shaosan. Wang Shuerong terlibat dalam penipuan dan pengganiayaan. Jumlah uang yang terlibat sangat besar. Ikut kami dulu. Jangan tangkap aku salah. Aku dipaksa, uangku ada di sana. Aku serahin, aku tahu salah. Kakak, aku tahu salah. Jangan biarkan mereka tangkap aku. Kalian bukan tahu salah, tapi tahu harus bayar konsekuensinya. Kalian pakai nama teman buat menghancurkan banyak keluarga. Waktu semuanya hancur, seharusnya udah mikir. Akan ada 10 hari seperti ini. Kaki ini adalah harta benda Anda yang tertipu dan harta benda lainnya. Kami akan menghubungi korban penipuan lainnya untuk mengembalikan semuanya. Terima kasih. Kaki, berkat Anda kami bisa berhasil memecahkan kasus ini. Nanti saya akan mengajukan bonus ke kantor untuk menghibur Anda. Baiklah, semua ini bisa dibicarakan. Sudah bawa orangnya dulu, tunggu saya ada waktu. Saya akan kembali. Baik, ayo bawa semuanya. Akhirnya selesai juga. Istri, terima kasih, kamu sudah bekerja keras. Kamu tidak berniat menjelaskan lagi padaku. Pulang-pulang, kita pulang bicara di rumah. Iya istri, bukankah kamu tidak bisa main biliar? Tidak menyangka kamu ternyata pernah menjadi juara dunia kejuaraan biliar. Kamu bilang, kamu kalah banyak uang karena dikhianati teman sekelas.